Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Erlangga dengan NPM B1A025179. Saya akan mempresentasikan tugas tentang zaman Romawi kuno dari buku Ilmu Negara ciptaan Suhino, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada zaman Romawi ini, ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, tidak dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan di zaman ini. Pemerintahan yang pertama kali pada zaman Romawi kuno adalah monarki atau kerajaan yang meliputi berbagai suku bangsa. Pemerintahan monarki didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggotanya hanya terdiri dari kaum patrisia atau kaum ningrat. Di dalam sistem pemerintahan yang pertama telah terlihat benih-benih demokrasi yang kemudian dilaksanakan setelah raja yang terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu terjadi pertentangan antara kaum patrisia atau kaum ningrat dengan kaum plebia atau rakyat jelata. Pertentangan kemudian diselesaikan dengan Undang-Undang 12 Meja. Dalam keadaan darurat, kekuasaan perundang-undangan dilaksanakan oleh Praetor. Dalam stadium Imperium Romawi, banyak menggunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno sebagai dasar ketatanegaraannya. Hubungan antara warga negara diatur dengan hubungan privat atau perdata. Bangunan hukum ini adalah hasil dari pemikiran yuridis yang menyebabkan negara Romawi menjadi negara termasyhur. Dengan demikian, penipuan, pengkhianatan, dan sebagainya diperkenankan, asal itu ditujukan untuk kepentingan negara. Hukum ini dianggap sebagai suatu ketentuan dari ratio yang abstrak, yaitu sikap adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa dan dianggap pula tidak mungkin salah. Ajaran-ajaran dari sarjana Romawi kuno. 1. Polybius adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani. Ia dipenjara di Romawi kuno. Selama di penjara, ia sempat mengadakan penelitian tentang sistem dan susunan ketatanegaraan Romawi. Dari hasil penelitiannya itu, ia dapat menghasilkan suatu teori ketatanegaraan. Antara lain, teori tentang perubahan bentuk negara yang terkenal dengan nama Seleucus Theory. Hubungan sebab akibat oleh Polybius antaranya monarki merupakan bentuk tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kekuasaan berhubungan dengan kecenderungan yang berdasarkan alam. Lalu tirani, keturunan dari raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya kepentingan diri sendiri. Dan aristokrasi, beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik. Mereka bersatu dan melakukan pemberontakan. Dan oligarki, keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan dan tidak lagi menjalankan pemerintahan itu untuk melaksanakan keadilan dan kepentingan umum, tetapi hanya untuk kepentingan sendiri. Lalu demokrasi, rakyat yang memberontak kemudian mengambil alih kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Lalu oklorasi, mereka ingin bebas dari peraturan yang ada. Akibatnya timbul kekacauan, pemberontakan, korupsi, sehingga peraturan hukum tidak lagi mempunyai kekuatan yang mengikat. 2. Cicero adalah seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Seorang kesastraan dan ahli pidato, pernah menjadi advokat negara. Menurut Cicero adalah suatu keharusan dan harus didasarkan atas rasio manusia. Rasio adalah rasio yang murni, yang didasarkan hukum alam. Kodrat hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas rasio murni. 3. Senace pernah menjadi guru Kaisar Nero, meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya, Romawi telah mengalami kebobrokan. Kekuatan negaranya tinggal pada kekuatan tentara. Raja-rajanya yang memegang pemerintahan telah rusak akhlak, sedangkan orang hanya mempunyai kemungkinan menarik diri ke alam katibnya sendiri. Orang mulai menjauh dari urusan kenegaraan dan mendalami kebatinannya. Kerajaan dunia Romawi yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis.
Kelemahan itu terdapat pada sistem politik pemerintahannya, yaitu pada sistem Divide et Impera. Karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kesatuan adat kebangsaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah tentang pemikiran Romawi memasuki abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material, dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ketuhanan dan dari segi keagamaan. Jadi, kesimpulannya, bangsa Romawi lebih praktis dibanding teoritis. Berbeda dengan Yunani yang membukukan filsafat dan teori kenegaraan, Romawi menegakkan penetapan langsung dalam lembaga hukum dan praktik ketatanegaraan. Jadi, pemikiran negara pada zaman Romawi kuno berkontribusi besar dalam membentuk sistem hukum modern, terutama melalui konsep hukum alam, hukum antara bangsa, dan gagasan campuran bentuk pemerintahan. Namun, kejatuhan Romawi menunjukkan bahwa kekuasaan yang ada hanya bertumpu pada militer dan tipu daya tanpa keadilan akan runtuh pada akhirnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Presentasi ini saya resum dari buku Ilmu Negara buatan Suhino, SH, dosen Fakultas Hukum Gadjah Mada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.